Baru-baru ini kita baca berita bahwa pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dipersoalkan atau dilaporkan oleh sesama pengacara lainnya terkait dengan postingan di IG yang dianggap dalam tanda petik itu kurang pantas gitu. Saya tidak masuk ke persoalan itu, tapi Hotman Paris Hutapea sebagai tokoh pengacara yang sangat kondang, kalau tidak boleh atau kalau tidak bisa kita sebut sebagai pengacara yang paling populer di Indonesia itu. Bagaimana seorang Hotman itu begitu piawai dan begitu akrobatik ya, dalam hidup sehari-hari maupun dalam karirnya sebagai pengacara. Dan menurut pengakuan Hotman sendiri, beliau itu kan dulu awal mula karirnya kan ikut ayahnya Menteri Pendidikan, itu Nono Anwar Makarim. Itu seorang tokoh lembaga swadaya masyarakat yang termasuk legendaris juga, yang buka kantor notaris di luar negeri. Dan dari situ kemudian Hotman Paris Hutapea kembali ke Indonesia dan membuka kantor pengacara dan sukses luar biasa gitu. Terutama menangani kasus-kasus perdata baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan Bang Hotman ini begitu menarik karena segala yang dia lakukan itu betul-betul diperhitungkan secara legal, secara hukum itu. Dan juga tampilannya itu bisa dikatakan mewakili keinginan yang ada di alam bawah sadar manusia secara umum itu, dengan setelan jas mewah, dengan dasi yang mewah, dengan mobil-mobil mewah, dengan cincin yang konon katanya satu cincin aja bisa untuk beli Lamborghini itu. Dan dikelilingi akhir-akhir ini beliau menampilkan diri dikelilingi gadis-gadis muda yang cantik-cantik. Namun demikian saya tidak memperhatikan beliau secara detail, sekilas-sekilas saja, karena ya berita tentang beliau di mana-mana kan berseliweran itu. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya itu menarik. Jadi Bang Hotman itu mungkin sedang membuat brand untuk dirinya dengan cara menampilkan keinginan bawah sadar kebanyakan manusia yang berpenampilan segalanya terpenuhi kan itu. Kadang-kadang beliau itu, saya pernah lihat konten beliau itu memberikan kritikan masukan waktu pelayanan di bandara yang terkait dengan protokol COVID itu, menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat gitu. Kemudian juga kadang-kadang beliau memberikan masukan kepada pemerintah yang menyerap aspirasi rakyat gitu. Juga di dalam acara yang ditampilkan di televisi itu, Hotman Paris Show, atau yang di Inews yang sekarang pindah di mana itu, stasiun TV lain, dan namanya menjadi apa itu ya, yang mengangkat kasus-kasus hukum yang titik beratnya itu pada mengedukasi masyarakat mengenai hukum dan
membela hak-hak masyarakat. Saya menilainya sekilas seperti itu ya. Jadi ya Bang Hotman Paris Hutapea itu terlepas dari apapun itu sosok yang menurut saya sangat menarik, sangat eksentrik gitu, sangat istimewa itu. Di tengah banyak kontroversinya tentu saja kan itu. Tapi kan menurut agama kan begini dan begitu Gus. Nah itu kan menurut pandangan agama orang yang berbeda pandangan dengan Bung Hotman Paris kan itu. Ya tata nilai kan dibentuk atau ditentukan oleh lingkungan masing-masing dan keyakinan masing-masing. Jadi ya kita tidak bisa menilai Bang Hotman dengan nilai-nilai yang tidak dianut oleh Bang Hotman gitu. Ya kita misalnya saya seorang muslim gitu. Saya tentu saja nggak bisa menerapkan nilai-nilai yang saya yakini untuk menilai Bang Hotman itu nggak bisa, nggak adil, nggak tepat. Jadi, ya apa itu asar atau asar, bahasa Arabnya itu asar itu. Asar dari pergaulan yang intens antara Bang Hotman dengan Bang Nono Makarim itu tetap terlihat jelas itu jejaknya dalam meskipun dalam terbungkus oleh berbagai macam dalam tanda petik itu tampilan yang kontroversial itu, yaitu mengedukasi dan membela kepentingan rakyat umum itu, masyarakat umum itu. Dan ya kalau untuk laporan yang kali ini siapa yang melaporkan itu Bang Rasman pengacara yang juga kondang juga sih, kayaknya juga nggak akan terjerat hukum lah kalau seorang Bang Hotman Paris Hutapea. Luar biasa sebagai seorang tokoh, sebagai selebritis, sebagai pengacara, sebagai apapun lah, sebagai tokoh publik itu bagi saya sangat menarik Bang Hotman Paris Hutapea ini, suka tidak suka. Dan ya bolehlah kita berbeda pendapat, tapi kalau ibarat sebuah cerita atau sebuah novel atau roman kehidupan, Bang Paris ini adalah tokoh yang itu tadi unik, menarik, dan mewakili alam bawah sadar keinginan manusia pada umumnya gitu ya. Hanya beliau itu ya menggunakan itu sebagai jurus marketing dalam pengertian luas ya, bukan marketing untuk karir beliau, karena beliau kayaknya juga ada kalau soal karir hukum macam-macam udah gak kurang lah ini. Jadi semacam ya permainan kehidupan atau kostum kehidupan. Salam untuk Bang Hotman Paris Hutapea.